Mask! Selamat datang di Nalesa Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Venom. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis yang melakukan investigasi terkait penelitian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Diceritakan ada sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Perusahaan itu bernama Life Foundation. Perusahaan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Carlton Drake. Perusahaan ini melakukan penelitian dengan mengirimkan beberapa orang astronot keluar angkasa untuk menemukan planet baru bagi manusia. Para astronot yang dikirim menemukan simbiosis yang terdiri dari 4 sampel. Saat para astronot akan kembali ke bumi, ternyata dari keempat sampel, 1 sampel simbiosis keluar dan itu menyebabkan pesawat kehilangan kendali. Pesawat itu jatuh ke wilayah timur Malaysia. Beberapa saat setelah pesawat jatuh, datanglah para medis dan tim dari perusahaan Life Foundation. Mereka mengevakuasi para astronot dan mengamankan ketiga sampel yang tersisa. Ada 1 astronot yang selamat, ia bernama Jameson. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans oleh tim medis. Namun, saat di perjalanan Jameson tiba-tiba terbangun dan ia langsung menyerang tim medis sehingga membuat ambulans terlempar ke tengah jalan. Kemudian tim medis yang terluka keluar dari mobil. Dengan tatapan kosong ia berjalan. Padahal kondisinya sangat buruk, namun dalam sekejap luka tersebut sembuh. Ternyata simbiosis yang terlepas memasuki tubuhnya. Di sisi lain, terlihat ada seorang wanita yang sedang membangunkan kekasihnya. Ia bernama Annie Weiing dan kekasihnya Eddie Brock. Di keseharian mereka, Annie bekerja sebagai pengacara, sedangkan Eddie bekerja sebagai jurnalis atau reporter yang cukup terkenal di kotanya. Saat Eddie di kantor, ia dipanggil oleh atasannya. Ia diperintahkan untuk mewawancarai pimpinan Life Foundation. Namun Eddie menolak. Tawar-menawar pun terjadi di antara mereka. Dan akhirnya Eddie pun menerima tawaran itu. Alright, I'll do it. Malam harinya Eddie yang belum bisa tidur, iseng mencari kesibukan. Ia membuka laptop milik kekasihnya. Dan di laptop tersebut ia menemukan email rahasia. Email itu berisi gugatan pembelaan dari perusahaan Life Foundation, yang mana perusahaan tersebut akan menggunakan tunawisma sebagai bahan eksperimen. Ia pun berpikir untuk menggunakan informasi tersebut untuk melawan Carlton. Esok harinya Eddie pun pergi ke Life Foundation. Di sana ia mewawancarai Carlton. Ia memuji keberhasilan Carlton yang telah menjadi pengusaha sukses. Namun di pertengahan wawancara, Eddie kemudian menyinggung masalah korban yang banyak berjatuhan karena dijadikan sebagai bahan eksperimen. Karena merasa dicurigai, Carlton pun menjadi kesal. Ia kemudian memanggil security untuk mengusir Eddie. Setelah insiden itu, Eddie dipanggil oleh atasannya. Atasannya kecewa kepada Eddie karena pekerjaannya tidak sesuai harapan. Dan ia juga telah membuat Carlton marah, karena menyinggung isu tentang korban eksperimen yang belum tentu benar beritanya. Karena hal itu Eddie pun dipecat dari tempatnya bekerja. Kemudian Eddie mendatangi kekasihnya di tempat kerjanya. Ia mendapati Annie yang juga dipecat karena dokumen rahasia tentang para korban eksperimen terbongkar ke publik. Annie pun mengembalikan cincin tunangan yang diberikan Eddie kepadanya. Ia memutuskan hubungannya dengan Eddie. Malam harinya Carlton kedatangan 3 simbiosis yang telah diamankan. Simbiosis itu seperti draken yang bergerak-gerak. Di lain tempat yaitu Malaysia, petugas medis yang terasuki oleh simbiosis berjalan di tengah pasar. Karena lapar, ia pun memakan belut milik pedagang di sana.
Sang pedagang yang tak terima dagangannya dirusak pun memarahi petugas medis tersebut. Melihat hal itu, petugas medis yang sedang makan belut akhirnya mengeluarkan sejenis tombak yang muncul dari tangannya dan kemudian membunuh pedagang tersebut. Semua orang yang mengganggu dan menghalangi akan dibunuhnya. Petugas medis melihat seorang nenek yang terdiam menatapnya. Ia memindahkan spesimen tersebut ke tubuh si nenek. Di Life Foundation, terlihat seorang ilmuwan yang bernama Dora masih meneliti ketiga simbiosis. Terlihat simbiosis berwarna kuning yang berada dalam satu kandang dengan kelinci. Dora mengatakan kepada Carton bahwa simbiosis tersebut tidak bisa hidup di bumi. Simbiosis itu memerlukan tubuh makhluk hidup sebagai tumpangannya, agar tetap bertahan hidup. Mendengar hal itu, Carton berencana untuk menguji coba simbiosis tersebut pada manusia dengan alasan ilmu pengetahuan. Eddie yang sedang ngopi di sebuah kafe, tak sengaja melihat berita di televisi yang menayangkan Carton sedang berpidato. Karena merasa bosan dengan acara itu, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Saat di luar, ia bertemu seorang tunawisma yang menawarkannya koran bekas. Kemudian sebelum pulang, ia mampir ke minimarket dekat apartemennya untuk membeli camilan. Namun saat berada di sana, ia melihat ada seorang pria datang sambil menodongkan senjata ke arah kasir. Ternyata pria itu meminta uang keamanan. Setelah pria itu pergi, Eddie pun membayar belanjanya tadi dan langsung pulang ke apartemennya. Saat di apartemennya, Eddie mendapat balasan WhatsApp dari temannya bahwa dia sedang tidak ada lowongan pekerjaan untuk Eddie. Hal itu disebabkan karena permasalahan Eddie dengan Carton, sehingga membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sementara itu di Life Foundation, Carton yang akan melakukan uji coba pada seorang relawan yang direkrutnya. Ia menyuruh relawan tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan tersebut ada simbiosis berwarna biru. Simbiosis tersebut pun mendekati relawan itu dan kemudian merayap hingga masuk ke dalam tubuh relawan itu. Hanya beberapa saat, simbiosis itu pun keluar dan relawan tersebut seketika mati. Karena uji coba yang dilakukan gagal, Carton yang tidak puas akhirnya menyuruh Dora dan staf lain untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan eksperimen. Malam harinya, Eddie keluar untuk membeli sesuatu. Ia mampir ke minimarket. Dan tak sengaja ia bertemu dengan Dora. Dora memberitahu bahwa ia bekerja di Life Foundation. Dora juga mengatakan dugaan Eddie tentang penggunaan manusia sebagai bahan eksperimen adalah benar. Eddie pun terkejut mendengar hal itu. Namun ia tidak mau lagi berurusan dengan Life Foundation. Namun Dora memaksanya untuk percaya padanya. Dan Dora memberikan kartu namanya apabila sewaktu-waktu Eddie berubah pikiran. Eddie pun mendatangi rumah mantan kekasihnya. Di sana ia mendapati bahwa Annie sudah punya kekasih baru. Eddie pun sakit hati dan merasa hilang arah. Ia pun teringat dengan perkataan Dora. Dan akhirnya Eddie pun menghubungi Dora untuk janji bertemu. Setelah bertemu, Eddie langsung dibawa oleh Dora ke Life Foundation. Di sana Dora menjelaskan kepada Eddie bahwa sekarang mereka memiliki 3 simbiosis. Dan kini mereka sedang melakukan uji coba simbiosis tersebut kepada manusia. Eddie yang berada di lab kemudian memfoto semua korban eksperimen sebagai barang bukti. Namun saat sedang memfoto, ia melihat tunawisma yang ia temui di jalan juga berada di sana. Tunawisma itu terasuki oleh simbiosis berwarna hitam. Tanpa pikir panjang, Eddie pun langsung membebaskannya. Namun tunawisma tersebut mentransfer simbiosis dalam dirinya ke tubuh Eddie. Terdengar ada keributan di dalam lab, petugas pun kemudian mengecek lokasi. Petugas yang melihat Eddie kemudian segera menangkapnya. Namun karena Eddie sudah memiliki kekuatan, ia mampu menghindar dari tangkapan petugas. Dan melarikan diri dengan menerobos pintu dan melompat pagar besi. Eddie yang panik kemudian berlari ke hutan. Namun ia masih dikejar oleh petugas. Karena dihalang dari 2 arah. Eddie kemudian memutuskan untuk memanjat pohon.
Para petugas pun tidak mengetahui keberadaannya. Eddie pun kembali ke apartemennya. Di sana ia merasa sangat lapar. Apapun dimakan oleh Eddie. Makanan sisa pun ia makan. Dan Eddie pun muntah-muntah. Di Life Foundation, terlihat Carlton yang sedang kesal karena satu simbiosisnya berwarna hitam hilang. Kemudian ia melihat eksperimennya pada seorang relawan sepertinya berhasil. Di tempat lain, seorang nenek yang masih terasuki oleh simbiosis sebelumnya berada di sebuah bandara. Ia melihat seorang anak kecil dan kemudian mengikutinya. Ia berencana mentransfer simbiosisnya kepada anak kecil itu. Esok harinya, Eddie menemui Annie yang sedang makan bareng kekasihnya. Eddie memperlihatkan kepada Annie foto-foto yang telah ia dapatkan sebagai bukti kejahatan Life Foundation. Namun karena merasa lapar, Eddie mengambil makanan para pelanggan di sana. Dan Eddie pun merasa tubuhnya panas. Lalu ia menceburkan diri ke akuarium. Melihat Eddie seperti itu, Annie pun memutuskan untuk membawa Eddie ke rumah sakit guna dilakukan pengecekan dengan menggunakan mesin. Namun saat pengecekan dimulai Eddie meronta-ronta. Sepertinya simbiosis di dalam tubuh Eddie merasa terganggu dengan suara mesin tersebut. Kemudian petugas mematikan mesin dan memeriksa bahwa Eddie dalam keadaan baik-baik saja. Di Life Foundation, dua petugas membawa Dora menemui Carlton. Mereka memberitahu bahwa Dora penyebab keributan semalam dan hilangnya simbiosis berwarna hitam. Kemudian Carlton menginterogasi Dora kemana simbiosis hitamnya. Dora pun mengaku dan memberitahu bahwa Eddie yang membawa simbiosis itu. Setelah mendengar penjelasan Dora, Carlton pun membunuhnya dengan melepaskan simbiosis biru di ruangan tersebut. Pasukan Carlton pun tiba di rumah Eddie. Mereka meminta Eddie untuk mengembalikan simbiosis berwarna hitam. Namun, tiba-tiba tubuh Eddie bergerak dan simbiosis di dalam tubuhnya mengarahkan Eddie untuk menyerang mereka. Shit. Dan karena capek berkelahi, Eddie pun keluar melompat ke jendela dengan melewati beberapa lantai gedung. Ia berencana menggunakan motor untuk kabur. Namun saat berjalan, Eddie melihat dirinya di kaca mobil seperti sesuatu makhluk yang mengerikan. Simbiosis tersebut pun marah dan menarik Eddie ke tembok. Pasukan Carlton yang masih mencari keberadaan Eddie, kemudian menemukan Eddie di sebuah gang. Eddie pun kabur dengan mengendarai motor. Thank you. You are welcome. Di perjalanan Eddie yang berusaha melarikan diri, tiba-tiba tertabrak mobil. Ia mengalami luka dan patah tulang. Namun saat anak buah Carlton menghampiri Eddie, simbiosis yang berada di tubuh Eddie seketika menyembuhkan luka Eddie dan simbiosis tersebut menunjukkan wujudnya yang seperti kadal. Simbiosis itu menyerang anak buah Carlton. Karena kondisi jalan ramai dan polisi sudah datang, kemudian simbiosis tersebut membawa Eddie melewati sungai dan keluar dari tubuh Eddie. Simbiosis itu mengatakan bahwa ia adalah Venom. Kemudian Venom membuat kesepakatan dengan Eddie, bahwa dirinya akan tetap berada di dalam tubuh Eddie, sampai ia mendapatkan roket milik Carlton. Dan setelah mendapatkan roket itu, ia akan meninggalkan tubuh Eddie. Di tempat lain, seorang anak kecil yang telah terasuki simbiosis tiba di Francisco, kemudian ia pergi ke Life Foundation tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di Life Foundation, Carlton melihat simbiosis birunya yang telah mati bersama dengan Dora. Kemudian Carlton menyuruh anak buahnya untuk menangkap Eddie. Terlihat Eddie yang sedang menuju ke kantornya untuk menunjukkan kepada atasannya barang bukti kejahatan Carlton. Namun saat di sana, ia ditahan oleh security untuk tidak masuk ke dalam. Eddie pun pergi. Venom pun berbisik untuk membantunya.
Dan ia pergi ke atas gedung menuju ruangan atasannya. Eddie meletakkan HP-nya yang berisi barang bukti di meja atasannya. Eddie pun pergi menggunakan lift. Saat ia sampai di bawah, ia telah dikepung oleh pasukan Carton. Venom pun beraksi dan membantu Eddie. Ia menyerang semua pasukan di sana. Semua pasukan berhasil dilumpuhkan oleh Venom. Tak lama Annie pun datang. Venom kemudian masuk kembali ke tubuh Eddie. Eddie pun menjelaskan kepada Annie bahwa ada makhluk lain di dalam tubuhnya. Karena hal itu, Annie kembali membawa Eddie ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan kembali. Namun Eddie menolaknya, sebab Venom merasa terganggu dengan suara bising pada mesin MRI di sana. Dan itu akan membuat Venom dalam bahaya. Kini anak kecil itu telah sampai di Life Foundation dan bertemu dengan Carton. Ia mentransfer simbiosis dalam tubuhnya kepada Carton. Sebut saja simbiosis itu bernama Riot. Sesampainya di rumah sakit, Eddie dipaksa untuk melakukan pemeriksaan. Namun ia dengan keras menolak. Kemudian Venom yang marah, menyerang petugas. Annie pun langsung menyalakan mesin MRI dengan suara yang bising sehingga Venom merasa terganggu dan keluar dari tubuh Eddie. Venom pun dikurung di sebuah ruangan. Dan Eddie pun pergi meninggalkannya. Tanpa sepengetahuan Annie dan petugas, diam-diam Venom kabur melalui lubang angin yang berada di atas. Saat di luar, ia bertemu dengan seekor anjing, kemudian ia masuk ke dalam tubuh anjing tersebut. Annie pun menyadari bahwa Venom telah kabur dan bersemayam di tubuh seekor anjing. Saat Eddie yang akan menaiki lift, tiba-tiba ia ditembak bius dari dalam lift oleh salah satu pasukan Carton. Eddie yang pingsan kemudian dibawa ke Life Foundation. Di sana ia diikat dan diinterogasi oleh Carton. Carton menyuruh Eddie untuk mengembalikan simbiosis hitamnya. Namun Eddie mengatakan bahwa simbiosis itu tidak ada lagi di tubuhnya. Namun Carton tidak mempercayainya. Dan Carton yang marah, membuat Riot keluar dari tubuhnya dan menakuti Eddie. Carton pun pergi meninggalkan Eddie, karena ia akan ngobrol dengan Riot. Riot berkata bahwa ada banyak spesimen di luar angkasa. Dan ia meminta kepada Carton untuk pergi ke luar angkasa, dengan menggunakan roketnya untuk membawakan spesimen tersebut ke bumi. Di tempat yang lain, Eddie yang diketahui tidak dirasuki lagi oleh simbiosis akan langsung dieksekusi. Namun sebelum Eddie dieksekusi, Annie datang dengan dirinya yang telah dirasuki oleh Venom. Kemudian Annie mentransfer Venom ke dalam tubuh Eddie. Eddie pun memberitahu kepada Venom bahwa Riot memiliki rencana untuk menghancurkan bumi. Ia juga mengatakan bahwa Riot akan membawa spesimen dari luar angkasa ke bumi. Mendengar hal itu, Venom merubah rencana untuk menyelamatkan bumi. Di Life Foundation, terlihat Carton yang menyuruh semua timnya untuk menyiapkan roket bolak-balik ke luar angkasa. Namun ada satu kru yang mengetahui rencana Carton. Kru tersebut pun langsung dibunuhnya. Karena Riot tidak memerlukan tim Carton untuk membantunya, akhirnya mereka semua dibunuh. Dan Carton sendiri yang akan membawa roket tersebut. Namun hal itu tidak terjadi, karena Venom telah datang untuk menggagalkan rencananya. Dan Venom mengajak Riot untuk bertarung. Dan pertarungan pun dimulai. Carton pun membuat Eddie terpisah dari Venom, kemudian menjatuhkan Venom ke arah tubuhnya. Sehingga Riot menjadi lebih kuat. Namun Annie pun datang. Ia menyalakan mesin yang membuat suara bising. Suara itu membuat Carton dan Eddie terpisah dari simbiosis mereka. Kemudian Eddie melempar Carton ke laut dan mengira bahwa Carton yang sudah mati. Tapi Carton yang berwujud Riot, tiba-tiba menusuk Eddie dari belakang. Dan seketika Eddie mati.
Riot pun langsung naik ke roket dan lepas landas. Dengan sigap Venom pun langsung masuk ke tubuh Eddie dan melompat ke roket Riot. Ia merobek roket tersebut dengan tombaknya dan membuat ledakan yang dahsyat. Carton dan Riot pun mati. Venom pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Eddie. Setelah insiden tersebut, Eddie pun sudah kembali bekerja sebagai jurnalis dan berencana untuk kembali merajut kasih dengan Annie. Namun Eddie mendengar bisikan yang ternyata Venom masih berada di dalam tubuhnya. Eddie pun meninggalkan Annie. Kemudian ia ke minimarket. Di minimarket ia melihat preman yang sedang malak. Kemudian ia menunjukkan Venom di hadapan preman tersebut dan kemudian ia memakan preman itu. Dan cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.